Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan kebahagiaan senantiasa menyertai di dalam setiap kejadian. Mari kita fokuskan pikiran dan mempersiapkan diri untuk menerima pembelajaran yang mudah-mudahan dapat membawa kita pada kesadaran baru, sehingga kita mampu mencapai kecerdasan yang melampaui pikiran, karena disitulah letak dari kesadaran. Kembali saya ingatkan bahwa di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui, melainkan sebagai teman untuk kita semua dalam berproses dan belajar. Jadi mari kita belajar bersama, karena pasti ada pelajaran yang dapat kita temukan di setiap waktu, dimanapun kita berada, dari siapapun dan apapun yang kita temui dalam perjalanan ini. Mari kita lanjutkan perjalanan pembelajaran kita. Tidak ada yang lebih pasti dari kematian. Tapi kenapa kita selalu mengurusi yang tidak pasti yang bernama kehidupan? Kematian yang pasti tidak ada yang menyiapkannya. Besok kita mungkin mati, lusa mungkin kita mati, itu pasti. Pertanyaannya, saat itu datang, kita sudah siap pulang, udah tahu jalannya belum? Sampai Allah itu berkoar-koar ya di Quran surat Al-Waqiah itu. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idin tangdurun. Wa nahnu aqrabu ilai minkum walakin la tubsirun. Ketika nyawamu sampai di kerongkongan nanti, saat itu kamu harus melihat. Aku lebih dekat kepada kamu, tetapi kebanyakan manusia saat itu tidak melihat. Itu kata Allah. Sampai Allah mengatakan, wa nahnu aqrab. Sungguh kami tidak dekat kepada kamu, tapi kenapa saat itu kamu tidak bisa melihat? Kenapa? Karena mata kolbu kita masih buta, masih tercover, masih tertutup. Dan selama hidup, kita tidak berjuang untuk membuka mata itu. Kita hanya hidup dengan satu mata, yang namanya mata lahir. Walaupun mata ini dua-duanya mata lahir. Makanya siapapun yang menggunakan mata lahirnya saja dalam hidup, tidak menggunakan mata jiwanya, itu yang disebut dengan dajjal. Itu yang disebutkan si mata satu itu. Di internet macam-macam orang menggambarkan dajjal. Matanya satu, lolong bonconong hiji. Itu ngarang. Dajjal itu si mata satu. Orang yang melihat kehidupan hanya dengan satu mata, yaitu mata lahir. Makanya orang yang semacam itu hidupnya selalu tertipu. Karena dia hanya bisa melihat bungkusan luarnya saja. Dalamnya dia tidak bisa lihat. Karena untuk memiliki penglihatan ke dalam, kita tidak bisa menggunakan mata itu. Mata ini adalah mata lahir, sebangsa kornea mata, sebangsa darah. Dan mata lahir, mata materi, hanya bisa melihat yang bersifat materi. Tapi mata kolbu, mata jiwa, mata itu yang diberikan Allah kepada kita. Itu mata itu memiliki jangkauan yang sangat luar biasa. Bahkan lebih tajam dari laser, lebih tajam daripada sinar X. Sinar X, ronsen. Ketika orang yang patah tulang, untuk tahu berapa banyak patahan di dalamnya, pakai ronsen semuanya kelihatan. Kenapa? Karena sinar itu frekuensinya tinggi. Dia bisa menembus lapisan daging dan bisa masuk ke lapisan terdalam. Bahkan tulang mana yang berantakan kelihatan. Itu sinar ronsen, itu sinar biasa buatan manusia. Kita memiliki cahaya yang lebih tinggi lagi dari itu. Namanya nur ala nur. Lebih tinggi lagi frekuensi dari itu. Kalau sudah bisa menggunakan itu, kita bisa tembus semuanya.
Ini bukan ilusi. Bisa dibuktikan, bisa dinyatakan. Bagi mereka yang tahu ilmunya, tahu caranya. Yang nggak tahu ilmunya, tahu caranya, jangan komentar. Kalau nggak tahu. Ini nggak tahu komentar. Orang yang dangkal pengetahuannya memang begitu. Gampang menyalahkan orang lain. Gampang menghakimi orang lain, merasa dirinya paling benar. Yang paling berbahaya ini adalah orang yang menyatakan dirinya, saya sudah tahu. Siapapun yang mengatakan saya sudah tahu, dia tertutup dari pengetahuan baru. Dan itu yang disebut oleh Quran kafaro. Kafaro itu cover itu tutup. Dia menutup dirinya dari semua pengetahuan baru. Itu yang disebut dengan orang kafir. Jadi orang kafir itu bukan orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Bukan. Tapi mereka yang menutup diri merasa paling benar. Dan orang yang menutup diri, satu, telinganya mati. Kalau telinga sudah mati, tidak ada yang masuk lewat telinga. Tidak ada informasi yang masuk lewat telinga. Yang kedua, otaknya mati. Kalau otaknya sudah mati, berikutnya daya kritis mati, daya kreatif mati, kemampuan berkomunikasi mati, kemampuan berkolaborasi mati. Apa jadinya? Sudah merasa asik aja di dunia sendiri, merasa diri paling benar, merasa diri paling suci. Suatu saat sentuh saja sedikit, binatangnya keluar. Gampang kok untuk mengeluarkan binatang pada diri orang yang mengatakan dirinya suci. Pinjemin uang aja. Gampang. Pinjemin uang. Janjikan aja sehari. Besok jangan dibayar dulu. Keluar tuh binatangnya tuh. Gampang kok. Makanya saya kalau mancing binatang gitu. Keluar tuh binatang-binatangnya keluar itu. Aslinya keluar. Makanya lihat manusia itu sederhana. Jangan di sini lihat orang, jangan di sini. Di sini semua sedang berpura-pura baik. Maaf ya. Kan di sini mah semua rapi, sabar, kelihatannya. Soleh, kelihatannya. Betul? Kalau lihat aslinya manusia jangan di sini. Di luar sini, di kehidupan nyata. Di situ aslinya. Coba, kalau ingin lihat aslinya kalian tuh begitu keluar, injak aja sendalnya. Nyolot, itulah aslinya. Padahal baru selesai ngaji. Betul atau tidak? Jadi jangan muji orang baik di sini. Ya, di tempat ibadah semua kelihatan seperti baik, kelihatan seperti soleh, kelihatan seperti sabar. Ya kelihatan seperti di sini, ya. Nah, rahasia yang keempat tadi itu apa? Yang kelima itu memiliki tujuan hidup setiap bangun tidur. Nah, rahasia yang keenam ini luar biasa. Mereka punya iman yang keren. Orang yang imannya keren jarang memamerkan baju keyakinannya. Yang dia pamerkan itu adalah akhlak. Yang dipamerkan itu adalah akhlak. Rasulullah itu memamerkan akhlak. Karena tugasnya beliau memang datang ke semesta untuk menyempurnakan akhlak. Rasulullah itu mobilnya nggak ada tulisan La ilaha illallah, nggak ada. Rasulullah nggak ada. Gak percaya sama saya? Gak kayak kalian. Yang dipamerkan akhlak. Makanya kalau kita kumpulkan hadis-hadis tentang ciri orang beriman, coba lihat. Tidak disebut orang yang beriman jika dia tidur nyenyak, orang lain tidak tidur karena kelaparan. Iman itu diwujudkan dalam bentuk kepedulian.
Tidak disebut orang beriman jika hidupnya kotor. An-nadofatu minal iman. Bersih sebagian daripada iman. Kalau cari uangnya kotor, masih tipu-tipu, dagang tipu-tipu, kerja di pemerintahan, korupsi. Saya nggak percaya dia punya iman walaupun pakai dandanan seperti orang beriman. Karena iman itu sebetulnya ujungnya adalah akhlak ya. Kalau orang punya iman nggak mungkin dong nipu orang. Kalau orang punya iman nggak mungkin menutup mata Tuhan. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin orang beriman menyakiti orang lain. Orang yang masih menyakiti orang lain itu karena belum selesai dengan dirinya sendiri sebetulnya. Orang yang masih banyak konflik di luar sebetulnya masalahnya sederhana. Karena dalam dirinya masih berantakan. Makanya kita benahi dulu yang berantakan di dalam. Nanti di luar akan dengan sendirinya ikut. Jangan terus memperbaiki situasi keluar, gak akan beres. Perbaiki situasimu ke dalam. Ke dalam. Bereskan yang di dalam. Siapapun yang sudah menemukan tempat suci di dalam, semua yang di luar suci. Siapapun yang sudah menemukan kemuliaan di dalam, semua yang di luar, apapun akan dilihat sebagai kemuliaan. Dan siapapun yang sudah beres di dalam, beres di luar. Itu sederhananya. Ada riset yang luar biasa ini, riset terbaru. Ada orang yang melakukan riset. Ini di bukunya The Blue Zone tadi, ya. Risetnya dilakukan begini. Ternyata orang-orang yang beriman, dia punya komunitas, dia punya guru, dia punya ajaran, dan dia bertemu membicarakan tentang kesadaran seminggu sekali saja memperpanjang umur. Itu yang dalam ajaran lain disebut Triratna. Triratna itu 3 mutiara. Mutiara yang pertama adalah punya komunitas, punya kumpulan orang-orang yang sefrekuensi. Yang kedua, di situ ada guru yang membimbing komunitas itu. Dan yang ketiga, dia punya ajaran yang diamalkan di komunitas itu, yang membuat komunitas itu setiap saat kesadarannya naik. Itu Triratna. Ini saya kasih tahu ya. Ketika dunia sudah meninggalkan kita, saat kita menjelang tua, kita hanya butuh satu dalam hidup. Komunitas. Perlu sahabat. Perlu orang-orang yang bisa bersama dengan kita. Dan keberadaan mereka luar biasa kita butuhkan. Orang yang menyendiri di rumah, teman gak punya, karena dulu kurang bagus silaturahimnya. Cepat. Udah isi aja. Cepat. Nah yang ketujuh, ya, supaya umur panjang menurut rahasianya The Blue Zone, apa tuh? Punya ikatan keluarga yang kuat. Jangan pernah sepelekan keluarga. Saya lihat cucu saya, yang laki ganteng, yang perempuan cantik. Ya memang kalau laki kan ganteng, kalau perempuan cantik, lucu. Lihat senyumnya saja, kayaknya di sini tuh udah punya apa gitu. Hormon endorfinnya muncul, oksitosin muncul, serotonin muncul, melatonin muncul. Makanya kalau orang-orang yang tahu anak itu adalah sumber sukacita yang luar biasa, buatlah anak kita, cucu kita betah di rumah kita. Dan ngumpul dengan mereka itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Dan ternyata itu salah satu rahasia panjang umur. Coba, kalau di keluarga sudah konflik,
ayah ibu konflik, dengan anak konflik, anak gak mau datang ke rumah karena kita bawel, cucu gak pernah mau datang ke rumah karena kitanya pelit. Ya udah, mau hiburan apa coba? Hiburan yang paling asik itu adalah ketika kita punya ikatan keluarga yang kuat. Oleh karena itu, kalau yang sedang punya masalah dengan urusan keluarga, jangan buru-buru mengambil keputusan untuk berpisah. Kita tidak mungkin datang ke semesta ini kecuali untuk dipertemukan dengan orang yang akan melunasi utang karma kita. Terimalah mereka apa adanya. Terima kelebihannya, terima kekurangannya. Itulah sebabnya kenapa kita penting untuk tahu data diri. Tahu data diri itu penting. Suami saya ini golongan darahnya apa? Suami saya ini lahirnya tanggal berapa? Suami saya ini kekuatan otaknya mana? Apakah logik, kreatif, emosi, atau yang lainnya? Kalau kita tahu cara memperlakukan mereka. Sebetulnya kita ini karena kurang pengetahuan, sehingga semua orang diperlakukan sama oleh kita, karena kita ingin semua orang seperti yang kita mau. Padahal riset yang terbaru tentang golongan darah luar biasa. Nanti kalau selesai kajian ini, pergi ke toko buku, cari buku judulnya Touch My Heart. Itu cerita tentang golongan darah. Bagaimana kita cara memperlakukan anak golongan darah O. Bagaimana cara memperlakukan anak golongan darah A. Bagaimana memperlakukan anak golongan darah B. Bagaimana memperlakukan anak golongan darah AB. Ternyata golongan darah itu harus dibaca oleh kita. Bukan sekedar golongan darah untuk kesehatan. Ternyata golongan darah menceritakan kepribadian setiap makhluk. Luar biasa bukan? Pernah belajar itu? Saya nggak ngerti kalian tuh belajarnya apa selama ini. Yang penting-penting nggak pernah dipelajari. Cara menegur anak golongan darah O, cara menegur anak golongan darah B, cara menegur anak golongan darah AB, itu ternyata cara menegurnya saja berbeda. Bahkan di negara-negara beradab, nemtek di pabrik, di tempat kerja, bagian atasnya itu nama, bagian bawahnya adalah golongan darah. Percaya pada sesuatu, dan mereka tuh sudah menyadari golongan darah O perlakukan seperti ini, golongan darah A perlakukan seperti ini, golongan darah B perlakukan. Bahkan makanan tuh golongan darah O apa? Makanan tuh golongan darah A apa? Sampai segitunya coba memiliki kekuatan ilmuwan yang besar menemukan. Karena didukung oleh ya, kita nggak mau belajar atau pengalaman langsung. Lihat Misalnya TikTok, jika senangnya seseorang lihat membuatkan hoax, kita segelas minuman dan mengatakan berita-berita bahwa minuman tersebut rasanya manis, kita mungkin akan percaya pada kata-katanya. Negatif. Namun kita hanya akan yakin setelah kita meminum dan merasakan minuman Sayang tersebut. sekali. Kita hidup di zaman digital, di mana segala informasi sudah ada dilihat di sini secara langsung, dan kita tidak tahu informasi mana yang kita alami. Bagus untuk jadi menjadi pemahaman penolong yang kita peroleh dari mendengar ataupun membaca saja belumlah cukup sebelum kita belajar untuk melakukan. Nah, oleh karena itu hari ini saya akan bicara tentang satu topik yang sangat penting untuk kita semua. Itu baru pembukaan yang tadi. Kita tidak hanya menyaksikan pemahaman tersebut di atas topiknya kertas adalah atau dalam kata-kata, hari pembalasan itu, tetapi kita pasti melibatkan diri kita secara langsung di dalam prosesnya. Inilah saat dimana pemahaman akan kenapa topik ini penting untuk dibahas? Hasil akhir dari kajian kita, harapan saya adalah ini. Telah mengalaminya. Harapan saya ini. Jadi poin pentingnya adalah dalam perjalanan ataupun kehidupan ini kita harus terus belajar dengan pengajar dan mempelajari. Jadi saya kalau ngajar itu jalan ataupun kita harus jelas. Yang mau saya capai apa? Ragu, kita perlu bertanya dan belajar. Jadi ini yang mau saya capai. Jalan untuk dapat memahami apa yang kita baca dan pelajari. Namun
Belajar tidak berhenti pada pemahaman intelektual semata. Kita juga harus Ini dampak merasakan, dari kajian mengalami, kita hari ini dan nih yang mau saya menerapkan capai. ajaran-ajaran tersebut Yang di dalam pertama, kehidupan kalau kita paham sehari-hari. bahwa hari Sebab pembalasan ketika kita itu mengalami pasti. sendiri, Yang pertama kita akan akan menimbulkan keyakinan kewaspadaan dan terhadap kita tidak akan ragu segala perilaku. untuk menerapkan ilmu. Kita bisa akan mengontrol ajaran-ajaran pikiran tersebut. kita, kata-kata Dengan kata kita, lain, tindakan kita. Belajar bukanlah Bisa hanya mengontrol. tentang mengumpulkan informasi, Yang kedua, tetapi juga tentang harapan saya transformasi diri. bisa mempertimbangkan sebaik Belajarlah untuk mungkin merasakan dan kata-kata yang menerapkan ilmu diucapkan. tersebut Karena kata dalam itu doa. setiap langkah kita. Apalagi ketika Hanya dengan kata yang demikian, diucapkan, kita produk dapat pikiran ini benar-benar dibantu memahami oleh rasa yang dan kuat. mengambil manfaat Hati-hati. yang sesungguhnya Itu dari bisa menjadi sebuah ilmu kenyataan. yang kita peroleh di Yang ketiga, sepanjang harapan perjalanan saya di kehidupan kita bisa kita. bertimbang cipta sebelum Baiklah, mari bertindak. kita renungkan pelajaran Mikir kita dua hari kali. ini dengan penuh kesadaran. Silahkan ambil Yang keempat, dirasa harapan baik saya dan kita dapat bisa dijadikan punya pembelajaran. Mari kita karakter anggap pelajaran merasa hari ini sebelum sebagai terasa. bagian dari proses Terasa perjalanan sebelum yang dapat merasa. membawa kita pada tingkat Kalau kesadaran orang datang yang ke rumah lebih baik kita, lagi. Terima kasih. jangan ditunggu Ada mereka kesalahan, mengatakan kekurangan, dan kebutuhannya. sesuatu yang berlebihan. Kalau mohon bisa untuk kita sudah bisa dimaafkan. merasakan dia Semoga datang butuh semua apa. makhluk Itu baru senantiasa keren itu. berbahagia. Baru benar itu ngajinya Wassalamualaikum itu. warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah mereka mengungkapkan Rahayu kebutuhan malah Sakum dimaki-maki. Dumadi. Seragamnya sih 7 seminggu. Tapi setiap ada orang datang ke rumah sudah dicurigai. Udah dipasang bemo. Udah manyun. Gara-gara disuguhi ditawarin makan. Datang saja sudah penuh dengan curiga. Padahal yang datang saudaranya sendiri. Coba. Ketika orang datang ke rumah kita mereka tidak nyaman. Sudah jelas kita bukan ahli surga. Kata Rasul, ciri ahli surga itu tetangganya datang ke rumah kita, rindu di rumah kita dan sulit untuk pulang di rumah kita. Gitu nggak kira-kira kalau tamu datang ke rumah kita? Kalau tamu datang ke rumah kita baru aja datang udah pengen pergi lagi, berarti mereka nggak nyaman loh dengan perangai kita, nggak nyaman dengan energi kita. Ada masalah dengan kita, ada masalah. Nah ini harapan saya. Belajar merasa sebelum terasa. Ya. Ini harus dilatih, hadirin, harus dilatih. Yang kelima harapan saya kita bisa tepa salira. Tepa salira itu bisa memperlakukan orang lain seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Yang keenam, tidak menjadi penghambat bagi orang lain yang sedang melunasi utang karmanya sendiri. Yang ketujuh, mampu berdamai dengan segala keadaan. Ini harapan saya, harapan saya.